Halo Sen, kembali lagi bersama saya di channel Babang Sahrial, channelnya untuk generasi milenial. Kali ini kita masih membahas tentang virus corona atau COVID-19, di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi dari virus corona, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona, kasus-kasus selama virus corona, dan juga saya telah menjelaskan cara pencegahan dari virus corona dan penyebarannya. Saya akan memberikan edukasi sama kita semua tentang istilah-istilah yang muncul pada kasus virus corona atau COVID-19. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, kemudian bunyikan lonceng untuk notifikasi dari video saya. Saya kasih waktu kepada kalian semua. Terima kasih telah mendukung dan mensupport dari channel Babang Sahrial. Oke Sen, di sini saya akan berikan informasi kepada kalian. Tanggal 28 Maret 2020 tercatat bahwa kasus virus corona di Indonesia itu sekitar 1155, dan untuk kategori sembuh itu sekitar 59, dan untuk kategori meninggal dunia itu sekitar 102. Nah, saya mengajak kepada kalian semua untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa terhindar dari virus corona atau COVID-19. Kali ini istilah yang akan saya bahas itu istilah-istilah yang sangat familiar kita dengar di media televisi atau media internet. Yang pertama, istilah dari ODP. Nah, ODP ini sangat sering kita dengar, apalagi kita sering menonton televisi. Tetapi kita tidak tahu maksud dari tujuan ODP ini seperti apa. Nah, saya akan berbagi informasi kepada kalian semua. ODP itu singkatan dari orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan ini itu ada kriteria kewarganegaraan. Orang dalam pantauan tersebut kewarganegaraan bukan hanya dari warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing. Nah, orang dalam pemantauan ini akan dilihat riwayat perjalanannya. Apakah riwayat perjalanannya itu berasal dari wilayah yang terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. Nah, selain itu akan dilihat juga kontak langsung dari pasien. Apakah pasien tersebut melakukan hubungan atau kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif atau terinfeksi oleh virus corona. Istilah yang kedua ada PDP. PDP itu satu tingkatan dari ODP. Pasien dalam pengawasan itu pasien yang mengalami sejumlah indikasi terkait dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona. Misalnya, pasien tersebut mengalami flu, demam, pilek, dan akan diawasi apakah pasien tersebut ini berpotensi dan terinfeksi oleh virus corona itu sendiri. Di sini juga akan dilihat aktivitas ataupun kontak langsung dari pasien. Apakah dia berhubungan dengan salah satu pasien yang dinyatakan positif corona atau COVID-19. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwasanya pada PDP ini tidak bisa dipastikan apakah dia positif terjangkit oleh virus corona atau tidak. Yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah suspek. Suspek ini kalau masyarakat awam sangat sulit untuk mengartikannya. Nah, di sini saya akan berikan edukasi bahwa suspek ini adalah gabungan dari ODP dan PDP, orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan. Nah, di sini akan dilihat apakah orang ini memiliki indikasi-indikasi dari gejala virus corona atau COVID-19. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ada pilek, demam, flu, dan juga akan dilihat aktivitas atau kontak langsung dari pasien terhadap
wilayah ataupun orang yang sudah terinfeksi oleh virus corona itu sendiri. Selanjutnya tracing. Nah, tracing ini adalah bentuk pemantauan seluruh aktivitas pasien yang memiliki penyakit berjangkit. Nah, penyakit yang berjangkit di sini akan dilihat apakah aktivitas apa saja sih yang dilakukan pasien, kontak langsung sama siapa saja sih pasien tersebut, apakah dia seperti yang saya katakan melakukan kontak langsung dengan pasien yang terjangkit virus corona atau tidak. Misalnya akan ditelusuri kegiatan apa saja sih yang dilakukan pasien, kontak langsung sama siapa sih yang dilakukan pasien, artinya ada penelusuran jelajah dari jejak dari pasien tersebut. Di sini pemantauan seluruh aktivitas dari pasien. 4. Local transmission. Local transmission ini adalah sumber infeksi virus dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Artinya dari dalam Indonesia saja, bukan dari luar. Contohnya pada kasus virus corona ini adalah kasus pada pasien 1 dan pasien nomor 2. Nah, pada kasus yang sama itu berada di daerah yang sama juga, yaitu wilayah Indonesia. Selanjutnya imported case. Imported case ini sumber infeksinya di sini adalah berasal dari luar negeri, kebalikan dari local transmission. Selanjutnya lockdown. Lockdown itu adalah suatu kebijakan mengunci keluar masuk dari suatu wilayah, daerah, bahkan negara.